Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi diri saya karena memang satu dengan Pak Lati kan sedikit agak dekat, jadi saya ke masjid ini kelihatannya baru sekali dan ini yang kedua, jadi rotok kebablasan sidik ya. Tapi aku ketok kayak ini kidul dalan orangnya. Oh, minggu tulis gawe-gawe. Alhamdulillah ya. Dan hari ini saya ingin menginformasikan ada setidaknya 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama tentang bencana alam, yang kedua tentang haji, dan yang ketiga tentang sound system ya. Untuk pertama kita akan bercerita tentang bencana, bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim dari IPHI Kota Surakarta kemarin sudah bisa berangkat. Dalam upacara itu ada, kalau tidak salah ada 4 truk yang bersama dengan IPHI, dan juga untuk relawan IPHI saat ini bisa mengirimkan 5 personil kalau tidak salah itu langsung ke Aceh. Dan sebenarnya seperti biasa saya biasanya juga ikut relawan, tapi kebetulan hari ini saat ini sanggupnya kurang. Jadi jadi kalau IPHI itu memberikan suatu ngantar donasi atau ngantar bantuan itu betul-betul saya ngikut itu ternyuh karena apa yang disampaikan itu betul-betul panitia di sana itu tidak tahu apa yang diberikan, isinya nggak tahu, dan juga apa yang disediakan dari IPHI itu dirangkum sesuai dengan kaidah yang dibutuhkan di sana. Jadi kita tuh sudah ada sing cecolok bahasa Indonesia pakai survei ke sana barang-barang yang dibutuhkan. Ketika pertama kali saya ikut itu saya heran, kok ya tahu ya yang dibutuhkan di sana gitu loh. Sampai-sampai saya itu ngadai susu itu ada 5 loh, saya tuh heran ya. Ada susu ini untuk ibu menyusui, ada untuk balita, ada untuk lansia, apalagi ya tuh, sampai itu. Jadi sampai detail itu. Kemudian untuk pakaian, ketika IPHI mendapatkan pakaian ternyata tidak disampaikan ke sana. Karena apa? Sana tidak butuh pakaian. Seperti saya ketika di Cianjur itu, saya betul-betul ketemu sebuah gudang di mana itu tempat bantuan disalurkan, ada ruangan, saya tengok, Masya Allah, baju tuh ngumpuk, nggak diurus. Saya tanyakan kenapa begitu? Ternyata nomor 1, mereka sudah tidak butuh pakaian karena terlalu banyak pakaian. Yang kedua, ada juga alasan karena tidak ada yang ngantar, karena aset terputus. Wah, jadi kepikiran gitu ya. Maka IPHI dulu itu tidak ada pakaian dikirim ke sana. Terus caranya gimana? Nah, itu diikrarkan kepada para donatur pakaian bahwa pakaian itu akan diuangkan bentuk lain. Jadi di IPHI ada namanya bazar pakaian murah. Jadi itu jadi uang semua, baru nanti disalurkan ke sana sesuai kebutuhan. Nah, seperti juga di Semeru dulu itu ada bantuan kompor gas. Ternyata numpuk di gudang, tidak diberikan ke sana, ke masyarakat. Kenapa? Lu nggak kompor gas gopo, melone radikai yuk. Ya piye tuh sana dong. Nah, enggak tuh aku kayak ngerti. Dan ketika di Semeru itu saya juga salut. Ternyata ada relawan itu tanpa baju. Oh, bukan tanpa baju ya. Tanpa bendera. Nah, gitulah. Tepatnya tanpa bendera. Jadi kalau kita ke sana benderanya itu dengan bendera IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surakarta, ada bendera kelompok yang touring, ada bendera dokter dan sebagainya. Kebetulan saya di sana tuh
disuruh membagikan bukan untuk para yang terdampak, bukan, malah disuruh membagikan kepada para relawan. Jadi saya diberi tugas untuk memberi vitamin dan minuman saset ke relawan. Loh, lagi ngerti iki yo nganti ngono dipikirke ya ora kepikiran nih. Ngertine yo nek apa jenenge bantuan yo neng sing terdampak nggih. Ternyata relawan itu penting. Lah nek wonge ngelak apa jenenge ora semangat, ora ndek vitamin, ini diberi vitamin lah. Sampai segitunya ya. Wah, Masya Allah gitu. Dan kebetulan saya naik mobil ambulan yo, artinya baru pertama kali itu mendengarkan penjelasan tentang suara ambulan. Enek tweet-tweet ana tot-tot, enek macam-macam itu. Wah, sebetulnya ini gitu. Ini ada berapa macam, Mas? Ini dari sono, dari negeri ngendi ceritanya. Tapi saya sudah lupa. Nah, saya di sana itu menemukan relawan yang tanpa bendera. Tapi saya juga heran, kok orang yang benderanya di sini berkibar di mana-mana, kok di tempat bencana nggak ada? Itu malah saya heran loh itu. Kudune nek kene partainya gede, kudune kok neneng ya, malah reneng. Nah, aku ya heran tuh. Saya nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Ya, tapi justru ini orang yang relawan tanpa bendera itu saya salut. Kenapa? Saya lihat orangnya itu wah gagah. Ketika bertemu kita mengatakan dodok-dodok, ya, karena sedang di belakang urus siapa itu, Pak lah kok Bapak di sini tuh ngapain kok paling tinggi? Karena itu naik ya, paling tinggi paling susah tempatnya, pakai ambulans ya kan? Iya Pak, saya di sini karena saya menemani orang-orang yang tidak bisa dipindahkan sini wali, dievakuasi. Loh enten napa mbok tersaged? Iya, karena mereka sudah tua, ada yang buta, ada yang lumpuh. Dan yang paling susah adalah bapak-bapak yang punya kebun sapi, ora iso dibendake. Iya ya, batinku ngundake sapi piye ya cepet-cepet ambulan ya. Nah itu gitu. Nah gitu. Nah, ini maka syukurlah kita ternyata di sana itu ada survei dan barang-barang yang dimasukkan ke dalam mobil dan juga ambulan karena nggak muat ya ambulan. Kemudian satu mobil khusus untuk diisi orang, jadi mobil elf menyewa sana. Ternyata setelah masuk blok di sana itu ternyata terbagi beberapa pos. Ada pos 1 sampai 3, sampai dari yang ngisor sampai pencit gitu. Ada. Dan setiap pos langsung di sana itu yang memegang itu orang sana dengan membawa KTP dan KK. Sehingga ketika kita datang barang juga diturunkan pada ada yang di aula, ada yang di masjid, ada di lapangan. Itu sudah ada MMT untuk penyerahan itu. Barang diturunkan, serah terima, dipanggil satu persatu sehingga panitia tidak tahu barang apa yang ada di situ. Nah, itu yang menarik dari saya karena saya pertama kali ikut tuh. Demikian juga pos 1, pos 2, pos 3 dan sebagainya sudah tersalurkan. Dan yang menyenangkan adalah relawan di sana saat itu ya saya pertama datang itu temanya ternyata tidak boleh menyusahkan orang yang ada di sana termasuk para relawan yang sudah ada. Jadi kita datang ke sana itu nginep nenggon hotel sing cedhak karo bencana. Malah nginep di sana. Jadi mula kok mangkat kok dadak urane ngopo to jebule itu untuk bayar mobil, untuk nyewa hotel, untuk makan dan sebagainya. Oh, baru tahu saya. Mula nggodit ke Aceh itu kudu sangu 5.000 juta. Waduh ya, kurang sedeng ya. Nah gitu. Jadi insya Allah bapak-bapak semuanya kalau menyampaikan melalui IPHI, Masya Allah sangat-sangat betul-betul amanah. Tidak ada dana sedikit pun yang terkurangi. Kecuali yayasan yang lain ya, yang amal itu kan ada khusus untuk operasional. Tapi kalau di IPHI nggak ada. Modelnya semacam itu. Demikian ya Bapak, untuk informasi pertama adalah tentang bencana dan saat ini yang ke sana kemarin ada kabar bahwa sudah diserahkan sejumlah uang untuk pembangunan masjid. Ada sejumlah uang lagi diserahkan untuk operasional masjid. Ada sebagian lagi berupa genset. Nah itu. Makanya saya lihat berita itu wah bener ya. Kudune nek ngrone aku kudune nggo lampu plenton sing akeh gitu ya. Malah pikir ngono ora nggo panganan wedane kok. Nggo plenton, nggo kabel menake nggih. Utawa nggawa lampu apa jenenge? Tenaga surya itu.
Nah itu, jadi kalau kita bantu yang real, yang dibutuhkan, jangan yang tidak butuhkan. Nah ini sekilas yang pertama adalah tentang bencana. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang haji. Masya Allah tahun ini haji sangat terbuka luas. Karena apa? Saat ini terindikasi baru 70% kemarin 75% yang baru bisa pelunasan. Jadi teman-teman atau siapa saja yang sekiranya punya duit bisa mengajukan untuk bisa berangkat pada tahun ini. Itu perkiraan sekitar ribuan yang belum melunasi, dari informasi seperti itu. Untuk itu nanti silahkan disampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang berhaji. Kenapa kok tahun ini kok tidak melunasi? Karena banyak hal. Satu, karena kesehatan. Yang kedua, efek bencana di mana-mana. Itu sangat mempengaruhi segi keuangan dan segala hal yang akan berangkat. Gitu. Dua itu yang menjadi sorotan bagi saya sendiri. Kalau yang lain meninggal itu wajar ya. Jadi tidak menjadi sorotan, tapi yang jelas yang dua itu. Demikian ya untuk berhaji. Dan ini IPHI besok malam kita menemani calon haji yang diadakan IPHI sekitar 70 atau berapa itu sekitar itu, untuk belajar berhaji betulan, yaitu manasik di embarkasi Danau Udan. Besok malam kita insya Allah menemani di sana, menginap. Nah, untuk itu bagi yang berminat bisa misalnya kok majune berhajine tahun belakang, kira-kira bisa ngurus, sepertinya bisa ngurus untuk bisa berangkat tahun ini. Dan ini ada pembayaran gelombang kedua. Gelombang pertama sudah ditutup dan ini gelombang kedua pada bulan ini, bulan Januari ini sudah masuk ke gelombang kedua. Ini untuk haji, ya. Dan yang ketiga untuk sound system, sebentar lagi insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bagi teman-teman semuanya, sebenarnya malam hari ini saya mau membawa ini, nyoba sound yang harga 2,5 juta, tapi sayang tadi rimes itu nggak bawa suara gitu. Sehingga tak ingin untuk mendengarkan sound rego sakmono suaranya piye, apa inti karo sing iki posing yang ada yang kita miliki di masjid kita masing-masing. Karena apa? Harga dan suara itu beda. Harga jelek belum tentu suara jelek. Barang mahal belum tentu suara bagus. Ya itu. Kebanyakan saya ninjo di masjid-masjid itu di kota itu bahkan barangnya bagus-bagus tapi saya ora cocok. Jadi ini setelah malah bengang-benging, sok-sok malah jerpedo terus itu karena ora cocok. Sing ngei donatur sing bantu itu kok barang terlalu apik, terlalu begeden. Kudune nggo son horeg malah kok nggo masjid. Dadi mah langsung halo rantas. Nah itu karena tidak tepatnya pemasangan. Nah seperti di masjid ini udah maksimal ini. Suara seperti ini digedein nggak bisa, mesti benging. Maka yang penting adalah para ustadz agar bisa memegang mic. Terkadang ada ustadz yang tidak bisa memegang mic. Padahal mic itu penting karena mic itu memberi informasi, memberi ilmu, memberi tausiah. Nah cara memegang mic yang betul nggak boleh begini, nggak boleh, nggak dengar itu. Ada juga mic yang dari sini nggak bunyi, seperti ini nggak bunyi. Nah, karena jenis mic itu beda-beda. Ada yang mic hanya bisa dari depan, ada mic bisa dari kiri dan kanan, ada mic yang dari segala penjuru, itu ada. Jenisnya beda-beda. Ya kayak lampu iki, ada lampu sorot, ada lampu macam-macam ya. Nah itu. Jadi pemakaian mic ini rata-rata mic yang dijual itu mic jenis untuk vokal. Untuk vokal cirinya apa? Isoe gur ngarep. Tur kudu nyedak. Jadi kalau kita ingin maksimal suaranya, mic itu harus mepet ke bibir karena ini didesain untuk mepet gitu. Tapi untuk penyiar untuk siaran-siaran yang sifatnya live seperti ketoprak itu memang sok nang jero, sok digandulke. Buat film digandulke ora mungkin dicedhake, ndak mungkin. Mosok kaya gitu. Nah, maka gunakanlah mic vokal itu harus mepet. Seperti kita lihat di TV nggak ada penyanyi TV itu jaraknya segini nggak bakal ada, mesti mepet. Nah,
Dengan mepet gini suara lebih jelas untuk didengarkan. Tetapi ingat, karakter speaker berbeda. Maka ada yang karakter yang mampu untuk hentakan besar, ada yang tidak mampu untuk hentakan besar. Maka kita mengendalikan dengan sok dicedhake, sok diadake. Nek kesel nggih, dipepetke ngeten mboten ana napa. Kesel kok nggih, ora usah bengok-bengok krungu. Kowe nek cah cilik dikandani, "Le, kowe engko tak jajan ya." Nah, itu rasa bengok-bengok dipepetke nang kupinge, krungu niku. Ora usah bengok-bengok. Nah, gitu ya. Nah, seperti inilah menggunakan mic juga harus menyesuaikan dengan kondisi speaker. Tapi kalau speakernya gede, wattnya gede seperti orang punya kerja, itu mepet tidak apa-apa. Tapi ya sami mawon harus diperhatikan suaranya kita. Kan setiap orang punya suara lembut, ada yang suaranya keras. Nah, itu gunanya tukang sound ngontrol gitu. Nek masjid kan sosok mik siji ya. Siji ki nggo wong sing suarane alon. Enak sing suarane galak gitu. Berarti ini mula tukang sound ya orang oleh digedhekke itu jangan, nanti bengong. Hanya teknik dari pemegang mic itu sendiri. Dan insya Allah untuk kesempatan mendatang kita masih sama dengan tahun yang lalu untuk membagikan mic yang pecah, rusak, bila tidak digunakan dan syaratnya tidak ada, bisa ditukar dengan yang baru tempat saya seperti tahun yang lalu, untuk disampaikan teman-teman yang lain ya. Mungkin itu saja Pak apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, berikutnya laporan dari bendahara. Monggo Pak Dartono.